Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mau melihatkan Mikrotik ya, Mikrotik 3 ISP dengan saya balancing menjadi keluaran satu. Langsung saja kita masuk ke Mikrotik, nanti kita speed ya. Oke, kita masuk ke Mikrotik. Ini Mikrotik yang terhubung. Saya masukkan ini Mikrotik yang ada di server. Ini ada ISP1, ISP2, ISP1 ini, ISP2 ini LAN di Ether 2, ini ISP2, ini ISP3 ya. Jadi banyak ISP kita bisa gunakan. Ini yang keluaran LAN 50 jalan di 48 Mbps. Dan ini ISP2 jalan ini uploadnya 12, ini ISP2 20, ISP1 20 ya. Ini lagi traffic lagi jalan, kita masuk di Huawei. Ini ada banyak klien sekitar 80-an. Kalau lihat CPU nya sudah 25, 28 ya. Ini masih selalu seperti ini, jadi tidak loncat-loncat, jadi saya anggap masih stabil. Mikrotik yang saya pakai apa? Ini saya masuk ke sistem, masuk ke resource ya. Di sini free memorinya 945 Mbps, total memori 1 GB atau 1024 MB. CPU-nya ARM V7, CPU frekuensi 716 MHz. Ini CPU load-nya Broadband, tipe Mikrotiknya RB450GX. Jadi ini Mikrotik yang saya gunakan. Saya menggunakan 3 ISP untuk load balancing menjadi satu. Langsung ya, kita masuk di bagian speed. Kita coba di speed ya. Nanti kita masuk di interface. Kita coba speednya di sini. Ini ya speednya ya. Kita perhatikan di lokal 7 ini. Di lokal 7 ini. Kita coba di traffic ya. Oke, kita perhatikan di traffic sini. Kita coba di speed test. Kita perkecil, kita agak perkecil. Kita coba di speed test ya. Pakai speedtest.cbn.id. Oke, kita lihat pingnya dapat 21. Downloadnya kita cek dapat berapa? Dapat 22. Kita lihat di bagian sini. Mikrotik. Ini jalan 760 ya. Nanti kita coba pakai yang speedtest.net ya. Ini upload juga ketemu 20. Kita coba lagi. Kita coba lagi speednya kita dapat berapa yang di speedtest.net. Masih nunggu. Kita lihat. Ini dapat berapa MB, masih naik. Kita cek 19 MB, 20 MB. Kita cek di Mikrotik jalannya 58. Kita coba refresh lagi ya. Ini uploadnya dapat berapa? Hampir sama tadi antara website yang speedtest CBN sama speedtest.net, hampir 20-20 hasilnya sama. Kita refresh lagi ya, kita coba speedtest lagi. Soalnya speed saya dari ISP lebih dari 80. Jadi yang keluar harusnya lebih dari itu. Kita speedtest lagi. Ini saya load balancing dengan 3 ISP ya. Oke, ini ketemunya cukup bagus ya. Ini jalan 66, 68 downloadnya, 73, 75, 75. Kita lihat di Mikrotik. Di Mikrotik di sini 126 Mbps jalan ya ini ya. Ini. Oke, jalan dapat 74 Mbps. Ini speed masih tidak terpakai ya. Jadi masih bisa digunakan ke entah pekerjaan atau klien karena masih speednya masih lebih. Ini uploadnya sama, kisaran sama. Kita coba di speed test, apakah hasilnya akan sama?
pingnya masih 35 sama persis. Oke, sama mulai naik dia 38, 40, 40, 47, 53, 48, 58, 60, tembus di 60. Kita cek 100 sama. Di sini tadi masih aslinya 100 sama. Interface-nya sama, di sini akan jalan. Jadi ketika satu kita matikan, di sini ISP tetap yang sini tetap jalan. Contoh kita matikan, yang lain tetap jalan. Kalau ini kita matikan, kita nyalakan, oke. Nanti jalan lagi, otomatis jalan lagi. Jadi manfaat load balancing ketika satu sumber ISP ada mati atau off, ISP yang lain itu menyupport kalau kita punya sumber lebih dari satu. Bagi pekerjaan itu sangat penting ketika pekerjaan kita full online atau kita memiliki usaha RT RW-net. Ketika klien kita juga sangat membutuhkan internet, ISP lebih dari satu itu sangat penting ya. Sumber lebih dari satu itu sangat penting. Jadi pastikan kita juga sudah punya ini. Contohnya saya ini kasih pemancar ya. Ini kita masuk ke pemancar, kita lihat trafficnya. Kita lihat trafficnya. Oke, kita masuk lagi, coba lagi. Ini kita atau saya IP ini saya gunakan sebagai sumber ya. Kita ganti IP yang ini, yang 74. Ini sebagai access point. Kita masuk. Kita masuk. Ini ya, kita cek di trafficnya. Ini access point yang sudah dikonekkan ke 11 klien. Jarak bermacam-macam. Ini ya 6 MB ya trafficnya, jalan 6 MB. Yang diambil dari mana? Diambil dari Mikrotik ini tadi. Kliennya kita taruh di VWS ini ya. Nah ini. Atau ke komputer kita. Ini trafficnya, kita cek berapa klien yang tersambung di station. Ini station, kita lihat ini signalnya sudah masuk. Jadi kita point to multi point ya, satu access point bisa diterima di banyak klien, entah pakai sesama power beam atau kita menggunakan di sisi klien kita menggunakan light beam. Yang terpenting kalau access point 5 frekuensinya, kita di sisi klien juga harus 5. Kalau 2, ya harus 2. Jadi speed ini yang harus kita utamakan. Ketika kita tidak memiliki cukup speed, ya ini cukup speed yang kita speed, contohnya cuma jalan 1-2 Mbps, maka speed kita kurang. Kalau kayak gini maka speed kita masih lebih bisa dipakai orang lain. Nah ini interface-nya 100, hampir tadi 124 ya. Jalan normal cuma 50 Mbps. Tapi kita harus apa? Punya backup banyak sumber. Karena banyak hal di lapangan nanti, entah yang satu mati, ESP1 ada putus kabel, kita masih punya di ESP2. Jadi seperti itu. Kita masuk di VWS ya. Ini contohnya. Ini yang warna merah ini terpakai. Yang warna merah ini terpakai. Ini ada 64 item ya. Ini ada 64 yang terkoneksi ke Mikrotik RB450GX4. Di sini yang sisi klien yang kita limit kecepatannya supaya tidak loss ya. Baik itu klien voucheran, klien rumahan, nanti kita limit di sini untuk membagi kecepatan sehingga kecepatan kita tidak di satu orang melebihi bandwidth yang sudah kita tetapkan. Maka itu bakalan terjadi kerugian di sisi kita, bakalan boros di
kuota. Maka itu pentingnya limitasi dari simple VWS ini ya. Ini kita ketemu masih free 61 Mbps, uploadnya masih 27 Mbps. Di load balancing prosesnya seperti ini. ISP1 output LAN, ISP2, ISP3, ini ISP4 rencananya. Kalau memang ada perusahaan ISP yang masih ada, saya mau memasukkan di sini, tapi ini masih rencana ke depan. 3 ISP masih cukup. Dan alhamdulillah juga masih berjalan lancar. Oke, itu saja video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih telah berkunjung ke channel Nuwaira TV. See you next time. Jangan lupa like dan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa untuk komen. Makasih teman-teman. Nanti kalau ada saran silahkan komen, dan mungkin ini terkait sharing aja, bukan saya untuk menggurui, bukan, tapi ini sharing informasi dan sharing pengetahuan. Oke, terima kasih.